Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti video pembelajaran dan materi dari Bu Guru. Sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, sambil menyimak video pembelajaran yang Bu Guru berikan, silakan kalian boleh mengambil air minum dan buku catatan. Apabila ada hal penting, silakan boleh dicatat di buku catatan kalian. Pada hari ini, kita akan membahas tentang tema 7, muatan pelajaran IPS. Tema 7 ini masih membahas tentang peristiwa dalam kehidupan. Selamat menyimak anak soleh dan soleha. Sebelumnya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subtema 1 kita akan berbicara tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudra tersebut. Tujuannya yaitu pertama, mencapai kejayaan atau kita sebut dengan glory. Kedua, memiliki kekayaan yang kita sebut dengan gold. Yang ketiga, menyebarkan agama yang kita sebut dengan gospel. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Berikut ini beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Perjuangan rakyat Maluku. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan monopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Baabullah, disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teuku Cikditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan Cut Nyak Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Sedangkan di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding.
Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Perjuangan Rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum Tawon Karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar Benteng Jagaraga sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga, yaitu pada tahun 1846 sampai 1849. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai Benteng Jagaraga. Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor internal, penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905. Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu ada 3 masa. Yang pertama, masa kebangkitan nasional, yang kedua, masa radikal, dan ketiga, masa moderat. Pada masa kebangkitan nasional sekitar tahun 1900-an, babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, serta Budi Utomo, Sarekat Islam, Indisi Partij, dan Muhammadiyah didirikan sebagai organisasi pada masa kebangkitan nasional. Pada masa radikal, yaitu pada tahun 1920 sampai 1927, karakter organisasinya adalah pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Contoh organisasi pada masa ini adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Sedangkan pada masa moderat, yaitu pada tahun 1930-an, karakter organisasinya adalah pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. Contoh organisasi pada masa ini adalah Parindra dan Gerindra.
Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, pembentukan PPU-PKI. Pembentukan PPU-PKI, tokohnya yaitu Letnan Jenderal Kumakichi Harada, membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Yang kedua, setelah pembentukan BPUPKI adalah pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Junbi Linkai yang diketuai oleh Soekarno. Peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Yang pertama, peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 10 November 1945, meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan benteng adalah Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Yang kedua adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Ketiga adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan di bumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut pun dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Proses pembentukan NKRI. Pasca dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno memiliki beberapa tugas utama, yaitu 1. Meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu tanggal 18 Agustus 1945
menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Yang kedua, pada tanggal 19 Agustus 1945, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Yang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 terbentuk secara resmi. Membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah, contohnya adalah pembangunan fasilitas umum seperti berikut. Pembangunan bendungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tempat wisata. Pembangunan jembatan bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain sebagai berikut. Tidak membangga-banggakan budaya sendiri, tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain, mau mempelajari budaya daerah lain. Sekian video pembelajaran dari Bu Guru hari ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.